Ini Tuan. Kelvin memberikan beberapa map kepada bosnya. Erik menerima map yang diberikan oleh anak buahnya kemudian dia duduk sembari membuka map yang tadi dia bawa. Aku meminta bayaran kepadamu karena telah menyelamatkan orang tuamu, dengan tegas Erik mengatakan itu. Hal itu membuat Caroline sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Maksud Tuan? Tanya Caroline. Map yang ada di tangannya dibuka oleh Erik, pria itu meminta Caroline untuk membacanya. Baca saja dan cermati dengan baik. Setiap kata dibaca oleh Caroline lembaran pertama masih terlihat biasa, namun ketika membaca lembaran kedua seketika dua bola matanya langsung membulat sempurna. Perjanjian pernikahan, tanya Caroline. Erik menganggukkan kepalanya. Dia menunjuk tulisan yang ada di kertas itu. Sudah jelaskan, ucapnya. Maksudmu? Tanya Caroline yang masih bingung. Aku meminta bayaran darimu sesuai dengan apa yang aku lakukan. Itu adalah surat perjanjian pernikahanmu dan aku, jawab Erik yang terlihat begitu santai seperti seorang pria yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Caroline menghembuskan nafasnya dengan sangat berat. Apa maksudnya ini, Tuan? Tanya Ruhan. Kalau kamu mau tahu baca saja jadi tidak usah banyak bertanya padaku, jawab ketus Erik. Pria itu menatap Ruhan dengan tatapan mata yang tidak suka, terlihat dari raut wajahnya Erik menatap Ruhan sebagai musuh yang harus segera dia singkirkan. Baru keluar dari mulut harimau sekarang malah masuk ke mulut buaya, walaupun mereka usianya berbeda namun Caroline menganggap mereka sama-sama sudah berusia. Baru keluar dari tua bangka sekarang harus menghadapi pria tua ini, ucap Caroline dalam hati yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Pria itu adalah pria yang sudah membantu kedua orang tuanya. Lalu, apa yang akan Anda lakukan jika saya tidak mau menandatangani surat perjanjian nikah itu? Tanya Caroline. Ya tentu saja aku akan menjebloskan kedua orang tuamu atau mungkin aku akan meminta kedua anak buahku untuk membunuh mereka, jawab Erik yang menunjuk Benito dan Melsia. Jangan seperti itu Tuan, jangan, Anda tidak boleh melakukan hal itu. Benito langsung membujuk Caroline untuk melakukan permintaan Erik. Caroline, tolong sayang, tanda tangani saja kertas-kertas itu, pintar Melsia. Ibu gila ya, kalian yang membuat kesalahan aku yang harus menanggung akibatnya. Seharusnya kalian itu berpikir dengan jernih, pakai otak kalian. Caroline tidak ingin mendengarkan permohonan kedua orang tuanya, dia benar-benar sangat pusing kepalanya serasa pecah akibat perbuatan kedua orang tuanya. Jangan sayang, jangan, tolonglah ayah dan ibu. Apakah kamu tidak ingin membalas budi kepada kami yang sudah membesarkanmu? Ujar Benito yang membuat Caroline langsung menoleh menatap tidak percaya apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Membalas budi? Tanya Caroline. Iya. Sebagai balasan karena kami sudah membesarkanmu, tanda tangani saja kertas-kertas itu, jawab Benito dengan begitu mudah. Caroline mengusap wajahnya dengan begitu frustasi, seperti inilah orang tuanya. Seperti inilah mereka selalu menjadikan kedua putrinya alat untuk kemenangan mereka. Jangan lakukan hal itu Caroline, pintar Ruhan. Jangan ikut campur, kalau kamu bisa melunasi hutang-hutang mereka silahkan saja, sarkas Erik yang menantang Ruhan. Ruhan tidak akan berani melakukan hal itu karena dia juga tidak mempunyai uang sebanyak yang sudah dibayarkan oleh Erik. Apakah kamu mau membayar hutang-hutang itu? Jika kamu mau membayarnya maka aku tidak perlu melakukan hal ini, jawab Erik. Ini namanya pemaksaan, pemasaran tingkat internasional, dengar ya Tuan, saya ini baru keluar dari mulut harimau masa sekarang harus masuk ke mulut buaya sih. Apalagi buayanya sudah berumur lagi, ucap Caroline yang membuat Kelvin langsung menatap gadis muda yang berani mengatakan hal itu kepada bosnya. Maksudmu buaya berumur? Tanya Erik yang ingin memperjelas perkataan Caroline. Ya tentu saja Tuan, Tuan dengar tidak apa yang aku katakan. Saya ini ibaratnya sudah masuk ke jurang malah sekarang harus masuk ke mulut harimau, saya ini tidak mau menjadi bahan percobaan. Apa Tuan tidak bisa mencari istri dengan cara lain? Masa kamu ingin memaksa gadis muda sepertiku menikah denganmu? Anda ini benar-benar tidak tahu malu ya, dengan sangat santai Kirana bahkan mencibir pria yang sudah menolong orang tuanya. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Caroline. Ayah sudah bilang kan kamu harusnya membayar semua budi kami sudah membesarkanmu. Apakah kamu tidak bisa berkorban sedikit untuk kami? Seru Benito. Kata-kata yang keluar dari mulut Benito begitu menyakitkan, kata-kata yang diucapkan olehnya itu hingga membuat jantung Caroline terasa sesak. Erik yang mendengarnya pun dia merasa kalau orang tua gadis itu tidak mempunyai perhatian sama sekali. Baiklah kalau begitu, jika itu yang ingin kalian lakukan padaku. Caroline langsung menandatangani berkas yang diberikan oleh Erik tanpa berpikir panjang. Dia menanyakan apa saja yang harus dia lakukan,
Kedua orang tua Caroline tersenyum begitu bahagia, mereka akhirnya terlepas dari hutang yang begitu banyak. Sudah kan? Tanya Caroline. Sudah, jawab Eric. Terima kasih sayang, terima kasih. Melsia hendak memeluk putrinya namun Caroline langsung mendorongnya. Setelah ini kita tidak mempunyai hubungan sama sekali, jangan pernah menganggapku sebagai putri kalian. Jangan berusaha mencariku ataupun mengganggu kehidupanku, ujar Caroline yang kemudian langsung keluar dari rumah kedua orang tuanya. Ruhan mengikuti Caroline, sedangkan Eric dia nampak tersenyum setelah gadis itu menandatangani perjanjian pernikahan dengannya. Kita kembali, Kelvin, perintah Eric. Kelvin tidak pernah berpikir kenapa pria itu mau melakukannya, di luar sana begitu banyak gadis yang lebih baik daripada Caroline, namun entah apa yang dirasakan oleh bosnya itu hingga membuatnya melakukan hal ini, padahal tidak pernah sekalipun Eric menolong seseorang. Caroline, panggil Ruhan. Aku benar-benar tidak pernah mengira orang tuaku akan melakukan hal ini, Ruhan. Mereka menjadikan aku pembayar hutang mereka. Caroline nampak menundukkan kepalanya, dia tidak tahu hidupnya akan seperti apa. Kamu mau kemana? Tanya Eric yang melihat Caroline bersama Ruhan. Mau pergi? Jawab santai Caroline. Apa maksudmu pergi? Sekarang kamu itu adalah istriku, surat pernikahan kita akan masuk ke catatan sipil hari ini. Jadi mulai sekarang kamu ikut aku. Eric ia langsung menarik tangan Caroline dan membawa gadis itu masuk ke dalam mobil. Hei, kamu tidak boleh memaksa aku, seru Caroline yang mencoba untuk memberontak. Dengar ya Alessia Caroline, sekarang kamu itu sudah menjadi istriku. Jadi sekarang kamu adalah milikku, jawab Eric. Jangan mentang-mentang sudah membayar hutang kedua orang tuamu lalu kamu mengatakan hal itu, pria tua. Ujar Caroline yang mencoba untuk kabur namun sayangnya Eric langsung menahan dirinya. Kamu tidak akan pernah bisa kabur dariku. Eric langsung meminta Kelvin mengunci pintu mobilnya. Jalankan mobilnya, perintah Eric. Akhirnya Caroline dibawa pergi oleh Eric, Ruhan hanya bisa menatap pria itu membawa pergi Caroline. Aku benar-benar tidak berguna sama sekali, apa yang akan terjadi dengan Caroline? Pria itu adalah pria kejam kenapa dia tiba-tiba datang ke tempat ini. Ruhan sedikit bingung karena benar Eric tiba-tiba datang dengan membawa uang penebus hutang Benito dan istrinya. Kenapa aku harus menjadi istrimu? Caroline terus memberontak. Kamu itu sudah menandatangani surat perjanjian nikah, bukan? Jadi sekarang kamu itu istriku, jawab Eric. Bagaimana aku menjadi istrimu? Kamu menikahiku secara paksa, lagi pula surat nikahnya belum dapat dan semua berkas-berkas belum masuk ke catatan sipil kan? Kalau begitu aku ini adalah gadis bebas yang tidak boleh dipaksa, ujarnya, dengan kasar Caroline menghempaskan tangan Eric berulang kali. Pria itu hanya diam tanpa mengatakan apapun. Kamu dengar sendiri kan Kelvin, istriku ini ternyata orangnya tidak sabaran, segera kamu daftarkan pernikahan kami setelah itu aku akan menggendongnya ke catatan sipil, pinta Eric sembari memainkan salah satu alisnya, tantangan itu langsung diiyakan oleh Eric. Dasar buaya darat berumur, tidak bisa begitu dong. Masa kamu datang-datang langsung memaksaku menikah sih? Itu namanya pemaksaan? Aku ini gadis di bawah umur loh tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kamu mau aku laporkan ke polisi, ujar Caroline kembali. Usianya sudah 19 tahun, namun dia masih berani bilang di bawah umur. Ingin membohongi Eric namun pria yang ada di depannya itu bukanlah pria sembarangan, jadi Caroline harus bersiap-siap. Eric tersenyum mendengar perkataan yang diucapkan oleh gadis yang ada di sampingnya. Dia sedikit tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Gadis berusia 19 tahun tapi masih mengaku di bawah umur, apa kamu mau aku tuntut atas pembohongan? Eric terlihat memakai pakaian bermerek dari ujung badan sampai kaki semuanya nampak terlihat mahal. Beberapa kata yang diucapkan Eric membuat Caroline terdiam. Kalau pria ini sih kelihatannya supermodel, lihatlah dari ujung kepala sampai ujung kaki pakaiannya benar-benar berharga mahal, aku sih kalau membeli pakaian seperti ini bisa-bisa kiamat duniaku. Kelihatannya kamu memikirkan sesuatu, tanya Eric yang melihat Caroline dari tadi diam. Ini pria benar-benar bisa membaca pikiranku. Apa ini pria seorang dukun? Penyihir atau dia tukang hipnotis? Kamu ini sedang memikirkan apa? Kenapa kelihatannya otakmu itu rumit banget? Kamu kira aku ini apaan? Walaupun aku masih muda otakku ini tidak rumit seperti yang kau katakan. Caroline menatap kaca mobil, dia melihat lalu lalang jalanan, entah kemana dia akan dibawa. Namun yang jelas dia hanya bisa terdiam. Oh my god, aku pasti tidak akan mempunyai umur panjang. Oh no? Aku akan dibawa kemana ini? Dalam diam Eric nampak terus tersenyum melirik Caroline yang dari tadi menatap di sekitar jalanan.
Ketika kamu masuk ke duniaku maka kamu tidak akan bisa lepas dariku. 45 menit kemudian di sebuah tempat yang begitu asing bagi Caroline, mobil itu memasuki pekarangan yang sungguh luas luar biasa, di sana sudah berjajar para pekerja rumah besar itu. Eric keluar terlebih dahulu dari dalam mobil, dia membukakan pintu mobil untuk Caroline. Keluarlah. Dengan begitu enggan sekaligus dengan marah Caroline keluar dari dalam mobil, saat dia menapakkan kakinya di tanah, kedua bola matanya menatap sebuah tempat yang begitu besar. Ini rumah siapa? Kenapa kamu diam saja? Ayo, salah satu tangan Eric terulur. Dia menarik tangan Caroline dan membawanya masuk ke rumah itu. Rumah super megah, rumah besar yang memiliki begitu banyak pekerja. Saat memasuki tempat besar itu para pelayan membungkukkan tubuhnya, memberi hormat pada pria yang masuk ke rumah itu. Selamat datang, Tuan. Para pelayan memberi hormat kepada majikan mereka. Caroline menatap para pekerja yang membungkukkan tubuhnya. Widih, pakai acara beginian. Pria ini siapa sih? Langkah kaki Caroline terus masuk ke dalam rumah besar nan megah, tangannya digenggam erat oleh Eric yang membuatnya tidak bisa berbuat apapun. Kelvin, kumpulkan semua pekerja, perintah Eric. Baik, Tuan. Kelvin segera mengumpulkan seluruh pekerja yang ada di rumah besar itu. Dalam hitungan detik mereka langsung berlarian di ruang tengah, para pekerja berkumpul menjadi satu, dari mulai pelayan, kepala pelayan, tukang koki bagian keamanan dan lain sebagainya berkumpul menjadi satu. Silahkan, Tuan. Kelvin sedikit mundur untuk memberi ruang kepada bosnya. Dengarkan aku baik-baik, hari ini aku membawa istriku pulang ke rumah. Namanya adalah Alessia Caroline, dia adalah nyonya besar di rumah ini mulai sekarang. Hormati dia seperti kalian menghormatiku. Jika sampai kalian melakukan kesalahan sedikit saja, maka kalian tahu sendiri kan bagaimana hukumannya. Suara bariton itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Perintahnya adalah yang utama, peraturan di rumah itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun kecuali pemilik rumah. Yaelah, datang-datang sudah diperkenalkan sebagai nyonya rumah. Aduh, bagaimana nasibku ini, dalam hati Caroline terus meratapi kehidupannya. Baru tadi dia melarikan diri sekarang sorenya dia malah menjadi istri dari pria asing. Selamat datang nyonya besar seru serempak para pekerja di rumah itu iya jawab Caroline sembari menganggukkan kepalanya berulang kali. Waduh, kalau di rumah sebesar ini bagaimana cara melarikan dirinya ya? Apalagi pagar depan aja tingginya segitu, 10 kali lebih tinggi dari badanku, melarikan diri pakai tangga kira-kira bisa nggak ya? Belum masuk lebih dalam ke rumah kelihatannya Caroline sudah memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat itu. Entah dia bisa melarikan diri atau cuma angan-angan semata saja. Ayo ikut aku. Eric terus menggenggam tangan Caroline. Dia mengajaknya masuk ke lift untuk naik ke lantai atas. Entah lantai atas lantai nomor berapa karena Caroline tadi sempat melihat hanya 2 lantai. Entah berapa lantai karena dia tidak melihat lebih jelas. Kita mau kemana? Tentu saja aku akan memperlihatkan padamu rumah ini. Aku akan memperlihatkan kamar baru. Mendengar jawaban seperti itu Caroline langsung menarik tangannya yang digenggam oleh Eric dari tadi. Waduh, kamar apaan? Caroline bingung. Tentu kamarmu, memangnya kamar apa lagi? Tapi aku belum siap, jawab keras Caroline saat mendengar perkataan Eric. Apa kamu berpikir yang aneh-aneh? Jangan-jangan kamu berpikiran mesum. Dengan sengaja Eric menggoda Caroline, dia menunjukkan senyumnya yang penuh godaan. BUGG, satu tendangan mendarat dengan cantik di tubuh Eric, tendangan cukup keras yang tidak sempat dihalau olehnya. Au, kejam banget istriku. Rintih manja Eric sembari mengelus dadanya yang sudah ditendang oleh Caroline. Dasar gila, dan alhasil Caroline langsung berjalan memasuki sebuah kamar yang entah itu milik siapa. Dia memang akan menjadi seorang istri yang luar biasa. Ceklek. Pintu kamar yang dimasuki Caroline kembali dibuka. Ini kamar siapa? Eric ingin tertawa saat Caroline keluar kembali dari kamarnya. Iya, sayang, ini kamar siapa? Itu kamar kosong. Lalu, di mana kamarku? Ikutlah. Sebuah kamar ditunjukkan oleh Eric, kamar mewah luar biasa yang dia tunjukkan. Terima kasih, BRAKK. Dengan tanpa malu Caroline masuk ke dalam kamar itu. Hal itu membuat Eric terkejut dengan luar biasa.